Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Imakulata Lele. Saya dari sekolah SMP Kacipta Kayung ingin membawakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih, karya Dian Kristiani. Selamat menyaksikan. Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih adalah seorang gadis yang sangat rajin. Bahkan, dia memiliki hati yang lembut dan tidak sombong. Namun, pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak perempuan. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri, namanya Bawang Merah, ucap sang ayah. Bawang Putih bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap manis kepadanya. Namun, kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik kepada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Akan tetapi, ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih bangun lebih pagi untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di sini. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap semakin jahat kepadanya. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah kamu yang kerjakan setiap hari, kata sang ibu setelah sang ayah dimakamkan. Bahkan, waktu beristirahat Bawang Putih pun terbatas. Setiap hari, Bawang Putih harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi, ketika Bawang Putih sedang mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Kakak, maafkan aku. Selendang kesayanganmu hanyut di sungai, tutur Bawang Putih. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih, dan dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Bawang Putih pun menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum ditemukan. Saat mencarinya, Bawang Putih tak henti berdoa kepada Tuhan. Hingga menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata di dalam gubuk itu dihuni oleh seorang nenek tua sebatang kara. Bawang Putih pun menghampiri gubuk itu dan meminta izin untuk menginap semalaman. Nenek itu sangat baik. Dia mengizinkan Bawang Putih untuk menginap semalaman dan menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia bisa sampai di sini. Bawang Putih pun menceritakan nasibnya, hingga membuat nenek yang mendengarnya merasa iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh sang nenek. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan selendang itu dengan satu syarat. Bawang Putih harus menemaninya selama 1 minggu. Bawang Putih pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Seminggu pun berlalu, dan kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Ternyata, selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih sangat rajin. Nenek itu pun memberikan selendang yang dulu dia temukan.
dan menyuruh bawang putih memilih labu sebagai hadiah. Awalnya bawang putih ingin menolak. Karena menghargai pemberiannya, bawang putih pun memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Setelah itu, bawang putih pun pulang dan menyerahkan selendang itu kepada bawang merah. Selanjutnya, dia segera ke dapur, ingin membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata di dalam labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Tanpa disadari, ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bahkan, dia memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapatkan labu ajaib ini. Mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat dari benak sang ibu tiri yang serakah. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap bisa mendapatkan labu yang lebih besar. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk sang nenek. Dan dia pun tinggal selama seminggu di sana. Karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan dan tidak mau membantu pekerjaan sang nenek. Kini waktunya bawang merah untuk pulang. Dan nenek pun memberi labu sebagai hadiah. Tanpa berpikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang sangat besar dan segera pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah sampai di rumah, ibunya sangat senang karena melihat anaknya membawa labu yang begitu besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena takut bawang putih mengetahuinya dan takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk menyuci di sungai. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam kamar dan menguncinya dengan rapat. Lalu mereka membelah labu itu. Namun, tak diduga, bukan emas di dalamnya, melainkan ular, kalajengking, kelabang, dan hewan lainnya. Hewan itu pun keluar dari labu dan langsung menggigit bawang merah dan ibu tiri yang serakah itu. Bawang merah dan ibu tirinya pun menyadari apa yang mereka lakukan selama ini ternyata salah. Mereka meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Terima kasih. Dadah!